Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sering kita ketahui bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu dan beliau berkehendak semaunya. Jadi dalam hal ini ada orang yang taat dan ada orang yang tidak taat. Itu kan semua Allah yang bikin. Nah, kenapa untuk hal ini kita bagaimana kita harus mensikapinya? Kan semuanya itu datangnya dari ada orang yang taat dan tidak taat. Tadi semua itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nah, kemudian pertanyaan kami berikutnya adalah dalam soal menzikirkan la ilaha illallah ini. Sedangkan ada zikir yang sudah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, di situ sudah ada juga la ilaha illallahnya. Apakah itu sudah kenapa harus terpisah langsung pisah lagi hanya la ilaha illallah? Di antara yang kami dengar ada imam-imam, kadang-kadang ustaz-ustaz dia berzikir dipisahkan la ilaha illallah disebut sebanyak-banyaknya. Sedangkan juga ada yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah kita baca 100 kali pagi dan petang. Nah, ini bagaimana kedudukannya? Pemisahan dengan penggabungan la ilaha illallah dengan zikir yang lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini zikir paling abdul. Kalau bahasa Nabi, seabdul zikir adalah la ilaha illallah. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi berjumpa Nabi Ibrahim, maka Ibrahim menyebut ya lapas-lapas seperti subhanallah, alhamdulillah, itu termasuk lapas-lapas pembendaharaan surga. Ya, ringan di lisan, besar timbangannya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kalau kita nyebutnya khusyuk, nikmat gitu. Menyebut Allah saja sudah nikmat, Pak. Apalagi bersamanya. Kan gitu kan? Nyebut namanya saja sudah enak banget kan? Apalagi bersamanya. Gitu. Bagaimana dengan orang yang taat dan tidak taat? Allah yang buat. Iya, Allah yang mencipta. Tetapi ketidaktaatan itu berasal dari hawa nafsu. Maka yang baik berasal dari Allah, yang buruk itu berasal dari dirimu. Tidak boleh kita sandarkan kejahatan kepada Allah. Nah, dalam Al-Hikam itu ada hikmah yang tinggi disebut, ada orang buat dosa, setelah buat dosa dia bilang gini, ada orang mencuri misalnya, setelah buat dosa mencuri dia bilang, kenapa kamu mencuri? Ya Allah yang buat aku mencuri, bukan aku, katanya. Ketika dia ngomong gitu, maka Allah akan berfirman, hei hambaku, kenapa begitu lancang bibirmu mengatakan begitu? Bukankah engkau telah kutunjuki tidak boleh, kukasih petunjuk, kularang gak boleh mencuri, buat jahat? Bukankah engkau sudah kukasih akal untuk membedakan baik buruk? Dustalah engkau, hawa nafsumu yang ingin itu. Tapi ketika dia bertobat, Astaghfirullahaladzim, maaf aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku bersalah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Maka Allah berfirman kepadanya, wahai hambaku, memang kau telah melakukan kesalahan, akulah yang telah mentakdirkanmu buat kesalahan. Tetapi karena engkau mengakui akan dosa-dosamu, ku ampunilah dosamu. Inilah hamba yang beradab tadi, Pak. Jadi tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Begitu si seseorang diberikan nikmat rezeki, dia bilang seperti Qarun, wah, siapa dulu bapaknya? Orang sekarang kan suka gitu kan. Nah, kalau Qarun, wah ini aku kaya hebat berhasil karena diriku, gak ada hubungannya sama Allah. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, betapa sombongnya engkau, ya. Betapa sesungguhnya kau tak menyadari bahwa semua yang memberikan itu aku, bahkan napasmu pun aku yang berikan. Ya, sombongnya engkau menghilangkan diriku dari keberhasilanmu.
Tapi ketika dia berhasil seperti Nabi Sulaiman, kemudian dia memuji Allah, subhanallah, maka Allah katakan, wahai hambaku. Kalau bahasa Nabi Sulaiman kan gini, hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura an akfur. Inilah karunia Tuhanku, ya. Hadza min fadli rabbi, untuk menguji aku bersyukur atau tidak. Wahai hambaku, benar, akulah yang memberikan, melimpahkan rezeki, kemuliaan kepadamu. Tapi karena engkau bersyukur kepadaku, engkau mengakui diriku yang berikannya, maka aku tambahlah nikmat itu kepadamu. Jadi bapak mau yang mana? Mau buat jahat sandarkan ke Allah, dapat siksa, atau sandarkan ke diri sendiri? Istighfar. Karena sesungguhnya yang berbuat curang itu, culas itu adalah hawa nafsu. Secara sederhana, Allah hanya mencipta. Kalau saya pinjam bahasa fikih Imam Hanafi, pisau. Apa hukum pisau? Membuat pisau? Hukum membuat pisau mubah. Ya, pabrik yang buat pisau itu mubah, bahkan berpahala. Niat mereka apa? Supaya digunakan lidah. Tapi ada orang menggunakan pisau untuk bunuh orang. Apakah pabrik pisau disalahkan? Tidak, penggunanya yang disalahkan. Bukan pembuat, bukan pencipta. Jadi Allah mencipta saja. Hawa nafsu itu diciptakan itu apa? Supaya dia tunduk taat kepada Allah. Maka bahasa Nabi, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'al lima ji'tu bih. Tidak akan sempurna imanmu sampai hawa nafsumu tunduk mengikuti perintah-perintah Allah yang kubawa. Jadi yang bersalah itu ya hawa nafsu. Maka keburukan tidak beradab, sangat tidak beradab. Kejahatan, keburukan kita sandarkan kepada Allah. Paham Pak ya? Begitu tauhidnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keesaan ketauhidan itu adalah sangat fundamental, Ustaz. Tadi disampaikan sangat mendasar sekali gitu. Manusia sebelum dilahirkan juga sudah menyatakan ketauhidannya. Ketika dia mau ditiupkan ruhnya. Nah, jadi ketika ada nokta tentang ketauhidan ini, sedikit aja nokta tentang kesirikan, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Kita melihat sahabat Sayyidina Umar ketika masa kegelapan menyatakan keislamannya, dan ketika juga kejadian Bilal bin Rabah dari seorang status budak menjadi menyatakan tauhidannya, dan setelah proses itu dia 100% murni ketauhidannya terjaga. Refleksi kita ke zaman now, banyak sekali kejadian, intrik dan lain-lain. Apa yang penyebab pencemaran tauhid itu? Dan ketika kita terserempet dalam suatu kondisi kesirikan itu, bagaimana cara mengembalikan ketauhidan murni? Apakah kita perlu syahadat ataupun kita perlu melakukan apa yang untuk membuat diri kita supaya kembali ke tauhid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ketauhidan kita sempurna bagus, maka kita harus mengenali Allah sedalam serinci mungkin pengenalan kita kepada Allah. Supaya kita mengenal Allah secara dalam merinci, maka kita harus membersihkan hati dari pengaruh hawa nafsu dan setan. Karena dinding hati ini dihijab oleh hawa nafsu paling tebal dan setan. Di alam lahud, ruh kita ini sudah berdialog dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, hai ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna, kami syahadat, kami bersaksi Allah. Ya, ini ruh sudah komitmen, sudah mengakui ketuhanan Allah. Begitu dia dimasukkan ke dalam jasmani, tap, ditempel hawa nafsu. Kemudian setan lagi datang. Setan ini menyebut dialog Nabi Yahya dengan iblis. Dia katakan, sebenarnya Yahya, kalau tidak ada hawa nafsu manusia, maka aku dan anak cucuku tidak akan bisa menguasai mereka. Kita buktikan.
Ketika kita berhawa nafsu, yang punya keinginan banyak, kita pengen punya mobil, punya rumah, baru setan menggoda. Kamu punya mobil mah, pengen mobil ya? Itu yang di kantor masih ada 500 juta tuh. Udah ambil aja nanti 150 juta, korupsi aja. Nah, kalau ketahuan kembalikan, kalau enggak ya lewat. Nah, mulai dia kan? Karena muncul keinginan hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsu tidak ada, tak punya keinginan, setan bingung. Gimana cara nguasainya nih? Gak ada keinginannya. Orang ini gak ada maunya, dia bingung. Karena itulah masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika puasa begini kita disuruh mengendalikan, menahan hawa nafsu, maka setan itu terpenjara. Terpenjara itu dia bingung, cuman gak ada maunya. Makan gak boleh, minum gak boleh, lihat aurat gak boleh, ya bingung dia. Ini semua ditahan dia, bingung setannya. Maka dia seperti di penjara, dirantai. Ya, karena setan itu kemampuannya cuma bisik-bisik doang, gitu aja. Maka ketika di akhirat dia dipersalahkan orang-orang kafir, ya Allah ini yang kurang ajar nih, ini dedengkotnya nih, dilanggoda aku setan ini. Nah, ini dia buat aku masuk neraka nih, buat aku ngajak berdosa. Kalau bahasa kita, enak aja lu, gua kan cuma ngajak doang, lu kan tahu itu jelek, kenapa lu lakukan? Kenapa lu mau ikut gua? Ya salah lu. Maka bahasa Tuhan, inna kaidasyaitanu kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Dan setan itu bisa menguasai hanya orang-orang yang mau menurutinya. Kalau orang tak mau menurutinya, wah, ya enggak saya kuasai. Saya kasih tahu ilmu rahasia sedikit. Di dalam dunia spiritual Islam, hati kita ini harus ditujukan ke Allah saja. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tujukan kepada selain Allah. Begitu Bapak berzikir, menunjukkan, membuka mata hati kepada jin, kepada setan, jin setan datang. Bapak yang mengundang. Maka orang-orang yang berzikir kemasukan setan karena diundangnya sendiri. Dia menginginkan sendiri. Kalau kita tidak undang, mereka tidak mau datang. Karena manusia sebenarnya tidak bisa dikuasai setan. Dia punya nur Muhammad dalam dirinya. Ya, maka jangan kasih kesempatan mata hati kita mengarah ke setan. Seperti orang kafir Quraisy tadi. Mereka membangsakan Tuhan Allah itu, mengebangsakan Allah, punya nasab, punya hubungan dengan jin. Nah, maka dalam bahasa tauhidnya gitu Pak. Jadi kalau zikir itu nggak boleh ada yang lain. La ilaha illallah. Maka tauhid ujung la ilaha illallah. Tiada yang maujud, tiada yang wujud ya kecuali Allah. Hanya Engkau ya Allah. Allah, Allah. Hanya Engkau ya Allah. Enggak ada yang lain. Aku nggak peduli yang lain. Aku nggak puji yang lain. Hanya Engkau ya Allah. Allah, Allah. Nah, itulah tauhid murni. Kullul ahad tadi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tiba-tiba ditampakkan kita macam-macam. Bukan itu tujuanku. Tujuanku adalah Engkau ya Allah. Muncul macam-macam. Bukan itu tujuanku. Tujuanku Engkau ya Allah. Aku tidak butuh makhlukmu. Itulah tauhid. Ya. Jadi begitu Pak. Harus diluruskan dan hati kita tidak boleh berburuk sangka dan harus ke Allah saja. Bersihkan, banyak zikir supaya dinding hati ini bersih seperti cermin. Nah, kalau dia sudah bersih, maka siapa yang bisa membersihkan hati kita? Kalau bahasa Syekh Abdul Jilani, ala basiratin. Kembali ke ayat tadi. Qul ad'u ilallah. Dulu kita di alam lahut, maka tugas Nabi itu mengajak kita kembali ke alam lahut. Supaya kita kembali ke Allah, ke alam asal. Kita ini makhluk cahaya, diciptakan dari nur Muhammad cahaya, dan harus kembali ke alam cahaya. Kita sudah disinggahkan di rahim ibu 9 bulan, disinggahkan di bumi 60-70 tahun. Kita berasal dari alam cahaya. Bumi ini bukan tempat tinggal kita yang asli. Bumi ini tempat sesaat, transit. Ya. Maka kalau mau kembali ke cahaya, banyaklah mengamalkan amalan cahaya, amal soleh. Baca Quran. Baca Quran itu, kalau kita baca Quran, kata Nabi SAW, Quran, rumah yang dibaca-bacakan Quran, itu seperti bintang-bintang di langit bercahaya. Kita lihat bintang di langit cahaya, malaikat melihat dari langit, rumah-rumah yang dibacakan Quran muncul cahayanya.
seperti bintang. Amal soleh itu melahirkan cahaya semua. Salat pun begitu. Saya berzikir, bisa ini bercahaya. Kalau orang bisa pandang kasar, subhanallah, dia akan lihat tapak tangan saya ini bercahaya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ketika kita berangkat masjid, disuruh Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran basari nuran lahmi nuran min fawqi nuran tahti ayyamini shimali amami warai wa kullu jasali wa ajmi. Allahumma ajimli nuran. Ya Allah, jadikan di mata, telinga cahaya, tulang belulangku cahaya semuanya. Dan agungkanlah cahayaku ya Allah. Makhluk paling tinggi itu makhluk cahaya. Ruhani kita, Pak, Nur Muhammad, yang berasal dari Nur Muhammad. Dan cahaya yang paling agung adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi berjalan, itu cahaya matahari tidak bisa mengurai bayangan Nabi. Nabi nggak kelihatan bayangannya, karena hakikatnya beliau adalah nur. Ya, itu logikanya. Jadi Bapak Ibu muslimin yang dirahmati Allah, begitu kita diajak kembali ke Allah ala basiratin. Yang bisa mengajak kembali kepada Allah itu hanya Nabi dan Rasul, orang-orang punya basirah, yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang sudah kenal alam lahud. Itu para Nabi, para Rasul, kemudian para wali. Disitulah nanti pentingnya sebenarnya, terpaksa saya sampaikan juga, disitulah sebenarnya salah satu urgensi mengambil talqin dari ahli-ahli ma'rifat. Talqin itu apa? Lakinu biqauli la ilaha illallah. Talqin itu ucapan syahadat. Ambil bayat. Nabi membayat seluruh sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang membayat sahabat itu Nabi, ahli ma'rifat. Semuanya mendapat keimanan, bibit unggul. Kita ini kan syahadat kita nggak tahu dari siapa diambil. Tahu-tahu kecil udah bisa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Siapa yang bayat? Dari mana syahadat itu diambil? Enggak tahu. Kalau bahasa saya kita ini, ya kita logikakan seperti dapat di pasar-pasar. Kita mau nanam durian, tapi biji duriannya ambil di pasar-pasar. Ya enggak unggul. Tapi kalau bibitnya unggul, kita ambil dari pohon durian yang bagus atau dari tempat pohon bunga yang khusus jual biji durian, kita beli mahal, bibit unggul masuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka yakinnya kepada Allah luar biasa. Semakin diasah, semakin zikir, semakin kuat tauhidnya. Nah, oke, gitu Pak ya. Itu aja caranya. Nanti insya Allah kita pulang lagi dalam lahud. Jumpa. Ada lagi? Waktunya masih ada. Cukup? Ya, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan tauhid kita. Ya, kita benar-benar mengesahkan Allah, memandang Allah itu pakai mata hati, pakai rasa. Karena kita masih di maqam rasa, memandang kekuasaan Allah itu pakai indera mata, dan kita melihat di balik segala sesuatu yang terjadi di bumi ini ada pengendalinya. Pemberi izin, yaitu Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak tanpa izin Allah. Semua makhluk, yang paling jahat pun sampai yang paling baik, bergantung kepada Allah. Para pencuri, para perampok, mereka semangat mencuri. Mereka yakin, dalam hatinya bergerak, berkeyakinan dibantu Tuhan dia. Akhirnya berhasil dia mencuri. Bayangkan, orang jahat saja yakin dia sama Allah bisa berhasil mencuri. Ya, dikasih Allah juga. Ya, bayangkan, apalagi kalau kita orang-orang beriman, orang-orang soleh. Bagaimana mungkin kita tidak berhasil? Dan Allah sudah membuktikan orang-orangnya, pasukan-pasukan Allah, utusan-utusannya sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, 25 Nabi Rasul, Nabi Muhammad, itu adalah orang-orang yang sukses semua. Ya, orang-orang yang berhasil, yang mereka bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin di dunia mungkin kelihatan orang tidak berhasil seperti Nabi Nuh, hanya 83 orang pengikutnya berdakwah 1000 tahun, tapi Allah katakan dia sukses. Allah katakan dia Nabi ulul ajmi, Nabi unggulan. Ya,
Karena keberhasilan itu tergantung kepada usaha keyakinan kita, tauhid kita, bukan kepada hasil. Hasil itu maunya Allah. Usaha kita, kerja keras kita, itu yang dinilai ditulus oleh Allah. Karena itulah Allah menilai dari kita alladzina amanu wa amilus sholihah, yang dinilai keimanan kita dan amal soleh kita, bukan natijah dari iman amal soleh. Natijah iman amal soleh itu hak prerogatif Allah, mau diberikan apa. Nah, itu harus diyakini. Dan mudah-mudahan kita selalu as-samad, bergantung kepada Allah, karena seluruh makhluk bergantung kepadanya dan tidak mensekutukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.